Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Baik, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang begitu besar dan ajaib. Kasih kita istimewa pada hari ini, Minggu kita merayakan hari Paskah. Kita mengingat kembali betapa Tuhan begitu baik kepada kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai pada hari ini. Kalau Tuhan boleh menyelamatkan saudara dan saya dan membawa kita masuk ke dalam rancangannya yang ajaib dan mulia, mari persembahkan hidupmu bagi Tuhan dengan sepenuh hatimu dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang kita tinggikan adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Baik Bapak Ibu Saudara dan yang ada di rumah, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan boleh menolong kami dan Tuhan merelakan menebus dosa-dosa kami, ganti nyawa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Roh Kudus untuk semua yang Kau kerjakan setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur atasnya karena semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang di hadapan, membawa hati kami, membawa kerinduan kami setelah sekian minggu kami ibadah di rumah. Dan hari ini juga kalau kami boleh ibadah bersama-sama, Tuhan kiranya menolong kami, hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami masing-masing. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya.
merasakan beban yang begitu berat, merasakan derita yang begitu hina demi kami semua yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Ampuni kami apabila kami masih saja menyia-nyiakan perbuatan kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih saja meninggalkan kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami melupakan dan tidak menghiraukan betapa Tuhan pada kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa hati kami, sukacita kami taruh di hadapan Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pujilah nama-Mu, hanya kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami miliki, sukacita kami bawa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, ibadah kami, persekutuan pada pagi hari ini. Tuhan sertai hadirlah tempat ini, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu penuhi setiap hati kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sangat pujian mengatakan hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, tak pernah meragukan kasih.
berasal daripada Tuhan. Amin ya. Kita akan lagi satu pujian mengatakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Biarlah kita dipenuhi dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti bejana kita seorang pensiunan, biarlah hidup kami di tangan Tuhan. Bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Bawa kami kemana Tuhan mau bawa kami. Bentuk kami sesuai dengan keinginan hati Tuhan, bukan seperti keinginan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadiratmu. ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan,
kasih Bapa di sorga, karena pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh datang menyembah Tuhan, Tuhan kami yang telah berkarya menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh kuasa kebangkitan-Mu kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Oleh kebangkitan-Mu kami menjadi orang-orang yang beroleh bagian dalam kehidupan Yesus Kristus, yaitu hidup yang Allah berikan, kehidupan yang Allah sediakan buat kami, kehidupan surgawi, kehidupan yang tidak bisa binasa, kehidupan yang tidak bisa layu, kehidupan yang tidak dapat bercacat. Dan terima kasih buat hidup itu ya Bapak. Oleh Yesus Kristus kami memperoleh semuanya itu. Dan pada saat ini kami mau belajar firman Allah. Kami mau dengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah pada kami. Katakanlah kebenaran-Mu yang sesungguhnya dengan terang, jelas bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam saudara-saudara. Salam. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ya. Saudara, kebangkitan Yesus adalah merupakan hari kemenangan buat kita. Saudara, kebangkitan Yesus itu artinya bahwa kita, orang-orang percaya, dipastikan untuk memperoleh keselamatan. Ya. Saudara, inilah dasar dari keselamatan kita. Ya. Keselamatan kita itu didasarkan pada kebangkitan Yesus itu. Jadi saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka kita belum bisa diselamatkan. Tapi dengan Yesus bangkit, maka kita pasti selamat. Nah saudara, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, judul firman Tuhan saat ini yaitu kebangkitan Yesus adalah dasar keyakinan kita akan kepastian keselamatan. Saya ulang, kebangkitan Yesus adalah dasar keyakinan akan kepastian keselamatan kita. Ya. Saudara, orang percaya dia memiliki kepastian keselamatan. Ya. Pasti selamat. Nah, saudara yang kasih, bagaimana kita bisa memperoleh kepastian keselamatan itu? Nah saudara, dasarnya adalah kebangkitan Yesus itu. Jadi kita bilang kita pasti selamat. Tetapi saudara, apa dasarnya? Apa dasarnya saudara dan saya pasti diselamatkan? Saudara, kalau kita nggak punya dasar, tapi kita bilang kita pasti selamat, itu saudara omong kosong. Itu pengharapan yang kosong. Itu iman yang kosong. Tetapi saudara, kalau kita punya dasar yang kuat, kenapa kita mengaku bahwa kita pasti selamat? Nah saudara, ini yang akan kita pahami sekarang ini. Ya, ini yang mau kita pelajari saat ini. Ini yang mau kita renungkan. Nah saudara, bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan itu? Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Kalau nanti Pak Heri akan membacakan. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu,
yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, saudara, ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar buat kita. Ya, dasar bahwa kita menerima kepastian keselamatan. Nah saudara, apa kata firman Tuhan? Perhatikan saudara, dikatakan ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Apa yang sangat penting? Saudara, artinya penting itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa diabaikan. Ini sesuatu yang begitu penting, sangat penting. Saudara perhatikan, dalam kepercayaan Kristen, saudara, kepercayaan Kristen itu punya dasar yang kuat. Ya, punya dasar yang kuat. Kenapa sampai orang percaya itu benar-benar yakin memiliki keselamatan? Nah saudara, karena punya dasar yang kuat. Apa dasarnya? Saudara, dasarnya yaitu dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, ini yang penting yang pertama. Yang penting yang pertama ini, saudara, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara, ini adalah hal yang penting yang pertama dalam keyakinan keselamatan kita. Saudara, kenapa kita yakin keselamatan kita? Karena yang pertama, dosa kita telah ditebus. Untuk apa Yesus mati? Untuk apa Yesus mati, saudara? Dikatakan di sini bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi saudara, ini alasan yang pertama kenapa kita yakin bahwa kita selamat. Saudara, karena dosa-dosa kita sudah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus. Jadi bukan tanpa dasar. Jadi iman itu merupakan sebuah dasar yang kuat. Kita punya iman, kita punya keyakinan, saya pasti selamat. Tetapi dasarnya apa? Saudara, dasar yang pertama yaitu bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus. Itu dasar yang pertama. Dan Yesus sudah melakukan itu. Yesus mati, saudara. Untuk apa dia mati? Itu jelas untuk membayar dosa-dosa kita. Itu dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, inilah jalan satu-satunya kita bisa diselamatkan. Dosa kita harus ditebus. Dosa nggak bisa hanya dihapus begitu saja. Kita nggak bisa disucikan tanpa pembayaran. Dosa itu adalah hutang. Dosa itu kalau mau beres, mau selesai, itu harus dibayar. Dan pembayaran dosa itu, saudara, itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus sendiri, Allah sendiri. Makanya Allah datang ke dalam dunia. Dia mengambil kodrat manusia, menjadi manusia. Saudara, sebagai manusia, dia datang ke dalam dunia. Di sana dia, saudara, memberikan diri untuk disalib. Dia disalib untuk apa? Itu untuk menebus dosa kita. Dia disalib untuk apa? Bukan untuk menebus dosanya, karena dia adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Satu-satunya manusia di dalam dunia yang tidak pernah berbuat dosa adalah Yesus. Semua manusia, siapapun, semua tokoh-tokoh agama, semua orang-orang yang kita kenal, orang-orang suci, saudara, semua keturunan Adam, semua yang namanya keturunan Adam, itu semua sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang baik di hadapan Allah. Jadi saudara, semua kita ada di dalam dosa. Artinya bahwa kita semua akan mengalami hukuman. Hukuman yang paling mengerikan karena dosa
saudara, yaitu kita akan mati masuk neraka selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, karena manusia akan dihukum, akan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Allah, karena Allah Maha Suci. Allah Maha Kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa bersekutu dengan Allah. Siapapun manusia dalam dunia itu tidak bisa bersekutu dengan Allah. Kenapa? Karena ada dosa yang memisahkan. Bagaimana manusia yang berdosa, saudara, bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Suci? Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa oleh Adam yang pertama, maka semua hubungan kita manusia dengan Allah itu terputus. Makanya saudara, yang penting kalau mau diselamatkan, yang harus pertama dilakukan yaitu harus diadakan penebusan dosa. Harus ada penebusan dosa. Dan penebusan dosa itu tidak ada satupun manusia dari keturunan Adam, ya, tidak ada manusia yang bisa melakukan itu untuk menebus dosa kita, ya, kecuali hanya satu, yaitu Yesus sendiri. Kenapa Yesus bisa menebus dosa? Karena dia manusia yang tidak, saudara, mewarisi dosa Adam. Dia dilahirkan bukan oleh keturunan Adam. Dia dilahirkan dari seorang perawan, ya. Itu menandakan dia bukan hasil dari seorang pria atau seorang laki-laki. Dia bukan lahir dari benih seorang laki-laki. Tapi saudara, dia dari mana? Dia dari Allah. Dia benih dari Allah, saudara. Dia menjadi manusia melalui seorang perawan, tanpa, saudara, hasil dari benih dari seorang pria. Jadi dia benih dari mana? Itu langsung benih dari Allah. Dan dia menjadi manusia supaya, kenapa dia jadi manusia? Supaya dia bisa mewakili kita sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang pasti dihukum. Itu dia wakilkan kita. Di sana dia mati buat dosa-dosa kita. Saudara, jadi yang penting, saudara, yang pertama, ya, yang perlu kita pahami supaya kita memiliki dasar keselamatan yang pasti, bahwa kita pasti diselamatkan dari dosa, yaitu dengan saudara percaya kematian Yesus itu adalah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Makanya saudara, dikatakan dalam Alkitab ini, dikatakan, saya ulang membacanya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, kematian Yesus itu untuk apa? Itu untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dikatakan di sini sesuai dengan kitab suci. Saudara, kematian Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau misalnya ada orang bilang Yesus itu nggak mati, itu salah besar. Kematian Yesus itu saudara benar-benar terjadi. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan kitab suci. Sebelum Yesus mati pun dia sudah dinubuatkan dia akan mati untuk dosa-dosa kita. Jadi kalau orang tidak menerima kematian Yesus untuk penebusan dosanya, maka orang itu dipastikan akan masuk neraka. Orang yang tidak mengakui kematian Yesus, kalau seseorang tidak percaya pada kematian Yesus, maka saudara bisa dipastikan 100% pasti orang itu tidak bisa diselamatkan. Jadi saudara, kita diselamatkan kenapa? Karena yang pertama, dosa kita sudah ditebus, sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Jadi hal yang penting yang pertama saudara, kenapa kita bisa memiliki kepastian keselamatan, itu karena Yesus telah mati buat dosa-dosa kita. Itu hal yang penting yang pertama. Nah saudara, selanjutnya hal yang penting yang kedua, ya, yang sama dengan pentingnya tadi hal yang pertama, yaitu mengenai kematian Yesus, yaitu adalah kebangkitan Yesus.
Saudara, saya ulang membacakan pada kita bahwa tentang kebangkitan Yesus, ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi yang pertama ia dikuburkan, yang kedua ia dibangkitkan. Jadi yang penting yang pertama adalah kematian Yesus karena dosa-dosa kita, dan yang penting yang kedua yang perlu kita pahami untuk kepastian keselamatan kita, bahwa dia telah dibangkitkan. Ya. Jadi makanya dikatakan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, di sini kita melihat ada alasan, ada penyebab kenapa kita memiliki keselamatan. Kenapa kita punya pengharapan bahwa saya pasti selamat? Kenapa kita punya pengharapan bahwa kita akan bertemu dengan Allah di dalam sorga? Kenapa kita punya pengharapan bahwa kita bisa kembali bersekutu dengan Allah? Saudara, karena salah satu yang penting yang kedua tadi, yaitu kebangkitan Yesus itu. Jadi saudara, perhatikan yang pertama, kematian Yesus itu menyelesaikan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Kematian Yesus menghapuskan masa lalu kita, melepaskan kita dari dosa yang kita warisi dari Adam, melepaskan kita dari hukuman dosa. Saudara, itu dilakukan oleh apa? Oleh kematian Yesus. Nah saudara, setelah Yesus mati ini, saudara, dia harus bangkit. Nah inilah yang penting yang kedua, yaitu kebangkitan. Saudara, kebangkitan Yesus itu apa? Kenapa Yesus harus bangkit? Kenapa Yesus harus bangkit dan kenapa hari ini kita harus memperingati kebangkitan Yesus itu? Nah ini yang perlu kita pahami. Apa makna di balik kebangkitan Yesus? Saudara, kebangkitan Yesus itu menjelaskan atau membuktikan bahwa kepada kita bahwa dosa itu benar-benar sudah diselesaikan. Jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan yang pertama bahwa dosa kita benar-benar sudah diselesaikan. Dosa benar-benar sudah dibayar. Artinya begini saudara, kalau Yesus tidak bangkit, itu artinya dosa belum diselesaikan. Jadi kematian Yesus itu hanya bisa disempurnakan oleh kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dosa-dosa kita itu benar-benar sudah tuntas, sudah sempurna, dikerjakan, ditanggung, ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kematian Yesus itu benar-benar menyatakan dosa kita sudah dibereskan, sudah ditebus, sudah diakhiri oleh kematian Yesus. Tapi oleh kebangkitannya, saudara, oleh kebangkitan Yesus, saudara, kebangkitan itu membuktikan bahwa dosa kita benar-benar sudah diselesaikan. Makanya tadi dikatakan yang penting bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus, saudara, itu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu disitulah secara sempurna, artinya dosa itu sudah diselesaikan. Dosa itu sudah tuntas. Kalau Yesus tidak bangkit, itu artinya kematian itu masih menguasai. Kenapa saudara? Karena kematian itu disebabkan oleh apa? Oleh dosa. Sebenarnya saudara, kalau tidak ada dosa, tidak ada kematian. Kalau tidak ada dosa, tidak ada kematian. Tapi karena ada dosa, maka ada kematian. Nah kalau Yesus saudara, dia hanya mati saja di kayu salib, lalu dia dikuburkan, dia mati di kayu salib lalu dikuburkan tapi tidak bangkit, berarti dosa masih berkuasa, dosa masih belum ditaklukkan, dosa masih belum dikalahkan. Kenapa? Karena dosa membawa kematian. Makanya saudara, salah satu hal yang penting dalam kekristenan itu keyakinan kita terhadap tentang kebangkitan Yesus. Kalau orang nggak percaya kebangkitan Yesus,
dipastikan tidak akan bisa selamat. Ya, dipastikan tidak selamat. Nah saudara, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dosa benar-benar sudah ditaklukkan. Dosa benar-benar sudah diselesaikan. Dosa benar-benar secara sempurna Allah sudah menghapuskan dosa itu melalui kematian di kayu salib. Makanya saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka firman Tuhan berkata sia-sialah kepercayaanmu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Bahkan kita masih hidup di dalam dosa. Dan kita mati karena dosa-dosa kita. Makanya bagi orang Kristen, kebangkitan itu adalah satu hal yang sangat penting. Makanya di seluruh dunia hari ini, saudara, kebangkitan itu dirayakan. Karena kebangkitan itu hari kemenangan. Kebangkitan itu artinya menang atas dosa. Dengan Yesus bangkit, artinya Yesus sudah mengalahkan dosa. Tidak ada dosa yang belum beres. Saudara, semua orang mati, habis itu belum mati, tidak dibangkit-bangkitkan. Ya. Tapi Yesus mati 3 hari bangkit. Pernah dalam Alkitab juga kita lihat ada orang mati dibangkitkan. Tetapi bedanya apa dengan Yesus? Yesus bangkit, orang pernah mati dan dibangkitkan juga. Tapi perhatikan, walaupun ada orang pernah dibangkitkan, dia mati terus bangkit, saudara kan tetap juga akan mati lagi. Tetap mati juga. Tapi Yesus, saudara, dia mati terus bangkit, tidak lagi mati. Dia bangkit, saudara, selama-lamanya. Setelah dia bangkit selamanya. Artinya dia tidak kembali lagi, dia tidak mati lagi. Nah artinya saudara, bahwa dosa itu benar-benar sudah ditaklukkan. Dosa yang menguasai hidup manusia, dosa yang membawa manusia ke neraka, dosa yang membawa manusia dalam penambahan dosa, itu semua benar-benar sudah diselesaikan. Makanya saudara, berbahagialah kita kalau kita sampai percaya pada Kristus. Ya. Jadi saudara, apa yang disebut dengan kasih karunia Allah, artinya saudara, kasih karunia itu artinya Allah melalui dia jadi manusia, dia mati buat kita, ya, untuk menebus dosa-dosa kita, lalu dia bangkit, ya, untuk membuktikan bahwa dosa itu sudah diselesaikan. Itulah kasih karunia Allah. Ya, itulah yang menyebabkan kita diselamatkan. Jadi penyebab keselamatan itu disebabkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus tadi. Nah, apa itu kasih karunia Tuhan Yesus tadi? Itu kasih karunia yang bekerja lewat pertama kematian Yesus, dan yang kedua lewat kebangkitan Yesus. Jadi saudara, ini yang membuat setiap orang percaya memiliki kepastian keselamatan. Jadi makanya ada 2 hal yang penting di dalam Alkitab ini, yaitu mengenai kematian Yesus dan mengenai kebangkitan Yesus. Ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah dasar dari iman kekristenan kita. Ya, ini dasar dari iman kekristenan kita, sehingga kita pasti katakan kita pasti selamat. Ya. Jadi saudara, kebangkitan Yesus ini mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Ya, pertama-tama saudara, dia mengerjakan bahwa dosa kita itu benar-benar sudah ditebus, sudah dibereskan, sudah diselesaikan. Ya. Jadi kebangkitan Yesus ini membawa kita kepada kehidupan yang baru. Dari kehidupan yang lama yang kita wariskan dari Adam, yaitu kematian yang kita wariskan dari dosa Adam. Nah itu saudara, oleh kebangkitan Yesus kita menerima kehidupan yang baru. Ya. Nah saudara, coba kita lihat dasarnya dalam Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tolong dibaca. 1 Korintus 15 ayat 20. Satu Korintus 15 ayat 20. Firman Tuhan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, Kristus telah dibangkitkan. Dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Saudara, banyak orang menyangkal kebangkitan Yesus. Ya, tetapi sulit saudara untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Terlalu sulit. Ya. Saudara, itu lebih mudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah sudah bangkit. Ya, di mana ada orang-orang yang menyangkal kebangkitan Yesus ini. Termasuk ada orang yang menyangkal kematian Yesus, bahwa Yesus itu katanya tidak mati. Yesus itu tidak mati, yang mati itu katanya Yudas yang diserupakan dengan dia. Saudara, Alkitab dengan jelas-jelas secara terang-terangan membuktikan bahwa Yesus mati. Dan yang kedua, secara terang-terangan Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus bangkit. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus bangkit. Saudara, dikatakan tadi yang benar ialah bahwa Yesus telah dibangkitkan. Inilah kebenaran sejati. Jadi kalau misalnya orang bilang Yesus tidak bangkit, itu bukan kebenaran sejati. Yang benar ialah bahwa Yesus telah dibangkitkan. Bahwa Yesus telah dibangkitkan. Ini adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Yesus telah dibangkitkan. Ya. Maka untuk apa dia bangkit? Saudara, itu tadi untuk membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, itu artinya bahwa dosa masih menguasai. Artinya dosa secara sempurna belum diselesaikan. Dosa kita, hutang dosa kita belum dibayar. Tapi saudara, oleh kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa benar-benar dosa sudah dibereskan. Makanya saudara, kenapa sampai orang percaya? Ya, kenapa sampai orang percaya berani dengan penuh keberanian berkata bahwa saya pasti diselamatkan. Jadi keselamatan kita itu bukan karena kita baik. Keselamatan kita itu bukan karena kita orang yang beragama. Bukan karena kita agama Kristen lalu kita bilang saya selamat. Saudara, tidak semua orang Kristen bisa selamat. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang belum menerima kematian dan kebangkitan Yesus ini. Banyak orang yang Kristen yang belum menerima Yesus itu dalam hidupnya. Kita tidak otomatis menjadi orang Kristen karena kelahiran. Saudara, kita menjadi orang Kristen yang diselamatkan itu karena kepercayaan kita kepada Yesus. Jadi bukan karena kita baik. Ya. Jadi keselamatan orang Kristen, keselamatan kita itu bukan karena kita buat baik. Karena memang firman Allah berkata tidak ada yang baik. Keselamatan kita bukan karena kita beragama Kristen. Karena kita masuk jadi agama Kristen lalu kita otomatis selamat. Tidak. Saudara, keselamatan kita bukan karena kita agama Kristen. Keselamatan kita bukan karena saudara kita melayani. Keselamatan kita bukan karena kita bergereja. Bukan karena kita membantu orang. Keselamatan kita didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus mengakhiri dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang berkemenangan atas kuasa dosa. Jadi dosa itu saudara, itu sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Jadi melalui kepercayaan kita kepada Yesus, ya kita juga turut diselamatkan. Turut dibangkitkan dalam kebangkitan Yesus. Makanya coba tolong dibaca ulang. Selanjutnya ayat 21 dan 22. Tolong dibaca oleh Pak Heri. Firman Tuhan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, dari ayat yang barusan kita baca, dalam persekutuan kita dengan Adam, ya kita semua mati dalam dosa. Kenapa? Karena kita ada dalam Adam. Kita adalah orang turunan Adam.
Kita semua anak-anaknya Adam. Saudara mewarisi kematian yang disebabkan oleh akibat dosa Adam. Bukan kita yang buat dosa. Yang buat dosa adalah Adam. Tapi semua kita dalam persekutuan kita dengan Adam, kita menerima kematian karena dosa ini. Nah makanya saudara dikatakan tadi, karena persekutuan kita dengan Adam kita mati dalam dosa. Tapi ada satu harapan yang memberikan kita hidup. Dikatakan, tetapi oleh kebenaran satu orang, oleh persekutuan kita dalam Yesus, karena dia orang benar, dia telah mengalahkan dosa. Dan dalam persekutuan kita dengan Yesus itu memberikan kita hidup. Itu memberikan kita hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang tidak bisa dikuasai dosa lagi. Ya. Hidup yang bagaimana? Hidup yang bersama-sama dengan Allah. Nah, ini yang kita miliki di dalam Tuhan itu, saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu memberikan kita kehidupan. Orang-orang percaya dipersekutukan di dalam kebangkitan Yesus ini, sehingga orang percaya pasti akan dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan maksudnya dibangkitkan dalam persekutuan Yesus, artinya bahwa kita menerima keselamatan yang pasti. Saudara sudah tidak lagi dibuang ke neraka. Makanya orang-orang percaya ini harus tahu ini. Orang percaya harus tahu, saudara, yang pertama, ia tahu bahwa kematian Yesus adalah kematian untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu adalah untuk memberikan kita hidup yang baru, yang dilepaskan dari kehidupan yang lama, dari kehidupan berdosa, memberikan kita kehidupan yang baru, yang penuh kemenangan, kehidupan yang diselamatkan, kehidupan yang bisa bersekutu kembali dengan Allah. Nah, ini yang kita peroleh, saudara. Dan yang ketiga, saudara, bahwa saudara, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya pada Yesus, percaya pada kematiannya, percaya pada kebangkitannya, itu pasti diselamatkan. Ya. Nah, coba saudara kita baca lagi, ada satu ayat dalam Roma 8 ayat 34. Coba saudara tolong baca Roma 8 ayat 34. Ini saudara kita perhatikan benar-benar. Roma 8 ayat 34. Firman Tuhan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, saudara, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus telah mati. Ya. Yesus telah mati, terus dikatakan bahwa lebih-lebih lagi ia telah dibangkitkan. Jadi ingat tadi saudara, kematian Yesus itu untuk menyelesaikan dosa, membayar dosa, dan kebangkitannya itu saudara untuk memberikan kita kemenangan terhadap dosa. Sehingga saudara, dosa lama kita itu sudah dihancurkan oleh kematian Yesus, dan oleh kebangkitannya itu kita menjadi hidup yang baru. Jadi kita terlepas dari kontrak manusia berdosa. Kita dilepaskan dari perhambaan dosa. Kita dilepaskan dari penghukuman dosa. Makanya tadi dikatakan lebih-lebih lagi dia sudah bangkit, ia akan menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi pembela kehidupan kita. Apa maksudnya dia bela kita? Artinya dia membebaskan kita, dia menyelamatkan kita. Dia menjaga keselamatan kita itu. Dia mengaruniakan keselamatan itu kepada kita secara sungguh-sungguh. Jadi kebangkitannya itu membuktikan bahwa dosa telah dikalahkan, dosa telah dibereskan. Jadi saudara, kematian Yesus membayar seluruh hutang dosa kita, ya, memuaskan hati Allah. Karena Allah itu saudara adil, bagaimanapun dia harus menghukum dosa. Jadi dosa itu saudara, kalau mau diselesaikan itu harus melalui pembayaran, ya, bukan hanya dihapus. Saudara, dosa kalau mau dibereskan harus dibayar. Kalau saudara tidak percaya Yesus, artinya Anda bayar sendiri. Ya. Kalau saudara tidak percaya Yesus, artinya Anda mau bayar sendiri dosamu. Kalau Anda yang bayar sendiri dosamu, itu artinya Anda harus mati, mas saudara. Itu bayarannya.
Tapi bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Itulah Yesus datang, dia mati, terus dia bangkit. Kebangkitannya itu saudara, itu artinya dia sudah membuktikan bahwa dia sudah menyelesaikan seluruh dosa kita. Makanya saudara, orang yang percaya, perhatikan baik-baik, orang yang percaya itu pasti selamat. Yang pertama, orang yang percaya dalam Yesus pasti selamat. Orang yang kedua, orang yang percaya dalam Yesus pasti tidak akan dihukum. Coba saudara baca Roma 8 ayat 1. Kalau membaca Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara ingat baik-baik, kalau saudara sudah percaya Yesus, artinya saudara sudah tidak dihukum lagi. Artinya tidak menerima hukuman kekal lagi. Tidak akan menerima hukuman kekal. Ya. Kita barang siapa dalam Yesus tidak dihukum. Tidak ada penghukuman. Kenapa? Kenapa dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman? Karena Yesus telah membayar. Saudara, pembayaran hukuman dosa itu cukup sekali. Dan Yesus telah melakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Makanya, saudara yang kekasih, bahwa kita yang sudah menerima Yesus, artinya kita sudah menerima kematiannya sebagai penebusan dosa-dosa kita, untuk menyelesaikan dosa kita, dan kebangkitannya artinya saudara, ia telah memberikan kita hidup yang baru, hidup yang telah mengalahkan dosa, hidup yang telah menyelesaikan dosa, hidup yang telah menaklukkan iblis, hidup yang telah menaklukkan segala kuasa-kuasa maut. Dan saudara, itu hanya bisa beroleh di dalam Yesus. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus. Jadi saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesus pernah berkata, aku adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, keselamatan kita terletak pada Yesus. Makanya kalau saudara punya iman pada Yesus, saudara bisa dipastikan 100% Anda pasti selamat. Ya, terus mungkin saudara berkata, bagaimana kalau kita sudah percaya Yesus, tapi kita masih jatuh bangun dalam dosa? Apakah kita bisa kehilangan keselamatan? Apakah orang yang percaya pada Yesus setelah selamat, kalau jatuh bangun dalam dosa, apakah dia masih bisa tetap selamat? Saudara, keselamatan kita itu tetap tidak hilang, sekalipun kita kadang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena pengampunan, penyucian dosa kita itu sekali untuk selamanya. Ya, makanya saudara, kalau misalnya kita jatuh dalam dosa lagi, apa yang kita lakukan? Kita datang pada Yesus. Kita mohon pengampunan kembali pada Yesus. Karena pengampunan oleh Yesus ini itu bukan hanya waktu kita terima Yesus, tapi itu pengampunannya itu untuk selama-lamanya. Jadi kematiannya itu untuk sekali buat selama-lamanya. Jadi kalau masih kita bisa jatuh dosa, itu artinya kita masih beroleh pengampunan terus-menerus. Sehingga saudara, sekalipun kadangkala kita jatuh, walaupun memang seharusnya kita nggak jatuh, kita berusaha jangan buat dosa. Tapi kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, saudara, Allah masih tetap mengampuni. Karena keselamatan yang dibuat oleh Yesus itu keselamatan untuk sekali selamanya. Pengampunan yang dibuat Yesus itu pengampunan untuk sekali dan selamanya. Penebusan yang dilakukan Yesus itu penebusan sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak berhenti hanya waktu kita percaya. Tuhan Yesus tidak hanya menanggung dosa masa lalu kita. Tuhan Yesus tidak hanya menanggung dosa masa lalu kita, tapi Tuhan Yesus juga menanggung dosa masa lalu kita, dosa yang akan datang. Tapi bukan berarti kita boleh bebas berbuat dosa. Firman Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Karena bagaimana kita mau hidup dalam dosa? Kita sudah mati dan kita sudah ditebus karena dosa ini.
Lalu bagaimana kita mau hidup lagi dalam dosa? Jadi saudara, firman Tuhan berkata, jangan buat dosa lagi. Tetapi kalau misalnya Anda jatuh dalam dosa, Anda segera datang minta pengampunan dari Tuhan. Saudara, dari mana ayatnya? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Satu Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, firman Tuhan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, anak-anakku jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kalau kamu jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata, Allah adil dan setia. Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, dan bukan hanya dosa kita saja, firman Tuhan berkata, tapi dosa seluruh dunia. Jadi saudara, Allah masih tetap menyelamatkan kita, sekalipun kadang-kala kita jatuh bangun di dalam dosa. Tapi saudara, sebagai anak Tuhan, saudara bukan hidup kita lagi untuk buat dosa. Tapi anak Tuhan setelah diselamatkan, dia harus hidup dalam kekudusan. Kita menjaga kekudusan kita. Kita menjaga kekudusan kita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita menjaga keselamatan kita. Kita menjaga jangan sampai kita jatuh terus di dalam dosa. Tapi kalau jatuh, firman Tuhan berkata, ia akan mengampuni segala dosa kita. Lalu siapa juga orang percaya, setelah percaya lalu dia tidak pernah jatuh dalam dosa? Saudara, sekalipun kita percaya, kita masih bisa jatuh. Tetapi saudara, ingat, Tuhan Yesus sudah membayar dosa-dosa kita itu sekali untuk selama-lamanya. Makanya saudara, orang Kristen atau orang percaya yang benar-benar percaya bisa menjamin keselamatannya 100%, bahwa dia pasti selamat. Dia tidak akan bisa binasa. Ya. Jadi saudara, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Saudara, itulah tujuan iman. Saudara, untuk apa kita beriman? Untuk apa kita percaya kepada Allah? Saudara, tujuannya supaya kita diselamatkan. Itu tujuannya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Nah saudara, kalau orang beragama, di mana-mana orang juga beragama, apalagi di bangsa kita diharuskan punya agama. Tetapi saudara, banyak orang beragama, tetapi belum punya tujuan, belum mencapai tujuan imannya, belum mencapai tujuan agamanya. Tujuan daripada iman, tujuan daripada agama, yaitu supaya kita selamat. Itu tujuannya. Nah kalau kita beragama tapi belum mencapai tujuan itu, saudara jangan berhenti di dalam beragama. Tetapi mari kita cari kebenaran yang memberikan kita kepastian keselamatan itu. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dia akan selamat, tapi barang siapa tidak percaya pada Yesus akan dihukum. Saudara, ada satu ayat yang akan kita baca, ayat terakhir, bahwa orang yang sudah percaya pada Yesus pasti selamat, tidak akan bisa binasa. Kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Saudara, ini ayat yang paling menegaskan tentang keselamatan kita. Saudara, jangan sampai saudara lupa ayat ini. Yohanes pasal 10 ayat 28. Tolong baca. Yohanes pasal 10 ayat 28, firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, saudara, ayat ini sangat jelas. Dikatakan dia memberikan hidup kekal. Ya.
Allah memberikan kita hidup kekal. Yesus memberikan nyawanya untuk memberikan kita hidup kekal. Terus dikatakan, dan mereka pasti tidak binasa. Dia memberikan kita hidup kekal. Terus dikatakan bahwa pasti tidak binasa. Saudara, banyak orang Kristen setelah percaya Yesus dia masih ragu-ragu. Dia berpikir, kadang-kala dia berpikir, apa bisa hilang keselamatannya? Saudara, ayat ini menegaskan bahwa orang yang percaya pada Yesus pasti tidak bisa binasa. Tidak bisa binasa. Mereka tidak akan bisa binasa. Terus saudara selanjutnya dikatakan, tidak ada yang merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan keselamatan Yesus yang sudah diberikan pada kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan saudara firman Tuhan berkata, kita pasti tidak binasa. Ya, kita pasti tidak binasa. Dan kita, saudara, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Saudara, siapa yang bisa merebut kita dari tangan Yesus? Siapa yang bisa menggagalkan rencana keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Siapa yang bisa menggagalkan keselamatan kita? Saudara, dengan kita percaya pada Yesus, percaya kematiannya, percaya kebangkitannya, saudara, itu juga artinya kita percaya keselamatan kita dalam Yesus tidak akan pernah bisa hilang. Halo, amin. Amin. Kita pasti diselamatkan. Ya, saudara, sebagai anak Tuhan, kalau Anda sudah percaya pada Yesus, akui, punyai pengakuan iman yang tetap bahwa Anda dalam Yesus sudah diselamatkan. Iman seperti ini bukan iman yang kosong, bukan iman yang tanpa dasar. Saudara, iman kita berdasarkan kematian Yesus dan berdasarkan kebangkitan Yesus, sehingga oleh iman kita pada kematian Yesus, pada kebangkitan Yesus, kita mendapatkan kepastian bahwa kita semua pasti selamat. Ya, itu dia apa kata firman Tuhan dalam Yohanes 10 tadi ayat 28. Saudara, dikatakan, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Jelas, aku memberikan hidup kekal. Yang diberikan Allah itu hidup kekal, bukan hidup sementara. Hidup kekal. Hidup kekal itu bukan hidup yang sebentar. Itu hidup kekal, artinya hidup yang selama-lamanya. Dan itu adalah hidup Allah sendiri diberikan pada kita. Ya. Terus saudara, dikatakan kita tidak binasa. Pasti kita tidak binasa. Dan yang selanjutnya dikatakan, tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tangan Yesus. Siapa yang bisa merebut kita dari tangan Yesus? Dia sudah mati buat kita. Ya, dia sudah bangkit bagi kita. Siapa yang bisa menghilangkan keselamatan kita? Ya, kecuali saudara tidak percaya. Barang siapa tidak percaya, saya pastikan tidak akan bisa selamat. Tapi kalau saudara percaya pada Yesus, Anda pasti selamat. Saudara, ingat bahwa untuk selamat bukan harus menjadi bukan dengan cara beragama, bukan dengan cara berbuat baik. Ya, tetapi saudara, hanya satu cara supaya kita bisa selamat, yaitu dengan percaya pada Yesus. Yesus sudah mengerjakan keselamatan itu. Itu yang disebut kasih karunia Allah. Ya. Jadi saudara, kita menerima keselamatan itu secara cuma-cuma. Ya. Kita selamat itu secara cuma-cuma. Kita mati masuk surga itu cuma-cuma. Itu pemberian Allah. Tidak ada orang yang bisa berbuat baik untuk bisa kita mendapatkan hidup itu. Tidak bisa. Ya. Keselamatan kita hanya bisa diperoleh oleh kasih karunia Allah. Ya, dan oleh iman. Saudara, iman itu artinya kita menerima karya Allah. Kita menerima anugerah Allah yang dikerjakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus ini. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Ya, oleh kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita bukan karena perbuatan baik. Amin. Saudara, kalau kita menjadikan perbuatan baik menjadi dasar keselamatan kita, kita pasti tidak bisa selamat. Ya. Kita pasti tidak bisa selamat. Jadi keselamatan kita bukan didasarkan pada perbuatan baik, tapi didasarkan pada anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8-9, bahwa oleh kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, persoalannya banyak orang Kristen yang kadang-kadang masih memegahkan diri. Iman ditambah dengan perbuatan. Saudara, perbuatan itu sama dengan memegahkan diri. Kalau kita bilang keselamatan kita adalah oleh iman, terus masih ditambah dengan perbuatan baik, saudara, perbuatan baik itu menjadi kemegahan kita. Kita sama dengan memegahkan diri di hadapan Allah. Oh, saya juga berbuat baik, ya, supaya kita selamat. Tidak, saudara. Perbuatan baik itu tidak diperhitungkan sebagai dasar untuk keselamatan. Selamatan itu hanya diperhitungkan oleh anugerah. Anugerah Allah semata itu yang menyelamatkan kita. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Itu tujuan setelah kita selamat. Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Supaya kita berbuat baik. Tapi perbuatan baik bukan untuk menyelamatkan kita. Ingat, saya ulang saudara, kita diselamatkan itu kan oleh kasih karunia Allah. Itu artinya pemberian Allah secara cuma-cuma. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, lalu selanjutnya apa saudara yang kita buat? Selanjutnya kita berbuat baik. Berbuat baik itu bukan supaya selamat, tapi berbuat baik itu karena kita sudah selamat. Perbuatan baik kita baru diperhitungkan setelah kita selamat. Jadi kalau perbuatan baik saja belum selamat, itu saudara di hadapan Tuhan itu najis. Ya, perbuatan baik kita tidak akan pernah berkenan pada Allah. Saudara, itu hanya oleh karya Allah sendiri melalui Yesus. Saudara, apa yang dilakukan Yesus itu yang paling berkenan di hadapan Allah. Dan saudara, karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit bagi kita, kita percaya pada Yesus itu, dan kepercayaan pada Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Jadi saudara, pastikan bahwa saudara benar-benar menerima kuasa berkat dari kematian dan dari kebangkitan Yesus. Saudara, saya tegaskan ulang bahwa kalau Anda percaya, kalau Anda mau terima Yesus dalam hidup saudara, pasti saudara selamat. Saudara, selamat itu mudah. Ya, kenapa? Karena yang beratnya sudah ditanggung Yesus. Amin. Amin. Selamatan itu hanya dengan iman karena pada anugerah. Ya. Saudara, kita diselamatkan itu hanya karena anugerah Allah. Saudara, bagi orang percaya keselamatan itu menjadi mudah. Kenapa? Karena yang beratnya ya sudah ditanggung Yesus. Tuhan Yesus mati untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk menanggung segala hukuman kita, untuk menanggung segala maut. Hari di dalam kuburan, lalu saudara dia bangkit, itu membuktikan dia sudah menang terhadap dosa. Sehingga dosa itu tidak ada lagi menjadi penghalang kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan di dalam surga. Jadi saudara, kematian Yesus itu membereskan dosa, kembali dengan Allah, sehingga kita kembali bisa bersekutu dengan Allah. Pada kematian dan kebangkitan Yesus pasti selamat. Sekali lagi saya katakan, orang yang percaya Yesus, bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosanya, dan ia percaya kebangkitan Yesus, bahwa Yesus telah bangkit, dan itu artinya bahwa Yesus sudah menang atas dosa, maka orang yang percaya pada Yesus itu. Saudara, mari kita memberitakan ini kepada siapa. Sampaikan berita ini karena inilah berita yang paling indah, berita yang paling menyenangkan. Ini berita gembira karena setiap orang yang percaya pada Yesus akan diselamatkan. Oke, saudara, kita bisa dengarkan pada saat ini. Kita angkat pujian kita, karena salibmu. Mari kita berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu, karena salibmu ku
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatku di hidupku, melakukan mujizatmu, melakukan mujizatku di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Allah yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kematian-Mu itu menyelesaikan dosa-dosa kami. Kebangkitan-Mu memberikan kami hidup yang baru. Sebab dengan kebangkitan artinya Engkau sudah mengalahkan dosa. Engkau sudah menyelesaikan dosa. Tidak ada dosa satupun yang tersisa. Semua dosa sudah ditanggulangi oleh kematian Yesus. Dan itu dibuktikan secara sempurna pengampunan dosa itu oleh kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapak. Kiranya firman ini sudah menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, yang percaya. Kiranya banyak orang percaya akan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan buat firman Allah. Firman-Mu memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali pada Tuhan, kita semua diberkati berada firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan menyanyikan satu buah pujian untuk meresponi firman Allah oleh darah anak domba. Sekaranglah Kita
Amin. Tidak ada pengumuman ini. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah. Semoga saudara kita semua balik berdiri. Ya, firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, hiduplah dalam diri kita, berjalanlah sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semakin percaya bahwa keselamatan yang kami terima daripada Tuhan adalah hadiah terbaik bagi kami. Karena kami tidak dapat melakukan sendiri bagi keselamatan kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan kami yang sanggup melakukannya saja. Itu besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Semakin hari, semakin bertambah
selesai ibadah bersama kami. Ibadah bersama kami dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk beribadah. Tuhan, semua jemaat-Mu, baik jemaat lokal di tempat ini maupun jemaat secara universal, jemaat di seluruh dunia, anak Tuhan di seluruh dunia, kami berdoa supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan lindungi, Tuhan tolong, dan bebaskan kami dari segala rencana-rencana daripada si jahat. Dan sebagaimana Engkau berfirman bahwa barang siapa percaya padamu tidak akan binasa, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Kami, Tuhan, mendasarkan iman kami pada Yesus. Amin. Kami dibenarkan karena iman kepada Yesus. Yesus yang telah beranugerah melalui kematian di kayu salib dan melalui kebangkitan, kami boleh dihidupkan kembali. Kami boleh dipersekutukan kembali dengan Allah dalam persekutuan yang indah. Terima kasih Bapak Surgawi. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu sepanjang hidup ini, baik hari ini maupun besok dan selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami. Engkau yang memegang tangan kami, memimpin langkah-langkah kami. Kami percaya sekalipun dunia ini akan lenyap, sekalipun langit dan bumi akan bergoncang, tapi satu hal, firman-Mu adalah keselamatan kami. Firman-Mu adalah kepastian keselamatan hidup kami. Kami tetap diselamatkan. Untuk itu Engkau berikan kami kemampuan untuk tetap percaya, sekalipun banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Apalagi sekarang di seluruh dunia ada serangan COVID-19. Bapak Surgawi, Engkau memegang setiap kami, Engkau menopang kami, Engkau membela kami. Terima kasih Bapak. Itulah doa kami. Sebentar kami akan tutup ibadah ini. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin.